kan emang ada tuh ceritanya kan, di media juga banyak kalian bisa lihat ya. Kalau disebutkan ada cewek pakai baju merah itu dibunuh di jembatan merah itu. Nah, gue tuh juga sering tuh dengar cerita-cerita kayak gitu. Cuma untuk pastiannya itu kan memang itu kan rumor ya, rumor banget yang masih kita nggak tahu asal usulnya. Tapi dengan apa ya, dengan gue merasakan langsung dan melihat langsung sosoknya itu, gue tuh yakin banget memang ada gitu di situ. Memang si merah itu ada di situ aja, di daerah sekitar situ. Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, Justitia, yang artinya keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Universitas Indonesia merupakan modern, komprehensif, terbuka, multibudaya. Lu ngapain di sini? Menjelasin Universitas Indonesia. Hah? Menjelasin Universitas Ngomong Indonesia. apa lu? Udah, langsung aja kita panggil nih narsum yang benar buat episode kali ini. Universitas Indonesia terkenal menghasilkan banyak lulusan-lulusan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Termasuk gua. Sombong amat. Nah, tapi di sisi lainnya ternyata terdapat juga nih mitos-mitos tentang hantu-hantu yang ada di Universitas Indonesia. Seperti hantu Nona Belanda, hantu korban perang, dan bahkan ada sebuah skripsi yang membahas tentang hantu merah di Universitas Indonesia. Uniknya lagi di episode kali ini ada seorang mahasiswa yang punya pengalaman horor justru terkait dengan mitos-mitos yang berkembang. Langsung aja kita sapa. Halo Mas. Panggilannya siapa nih? Tama. Tama aja ya? Iya. Oke, lu semester berapa nih? Sekarang gue lagi di semester akhir, Mas. Semester akhir ya? Dia udah semester 8, lagi sibuk-sibuknya ngurus tugas akhir lah sekarang. Oke, sebenarnya lu tuh percaya hantu apa enggak sih? Kadang gue percaya, kadang nggak percaya sih, Mas. Tapi ya secara apa ya, secara nurani gue ya gue tetap aja percaya ada satu aktivitas lain lah ya yang itu nggak bisa sama sekali dijelasin sama fisik, metafisik gitu. Dan lu nih pengalaman horor ini terkait mitos-mitos yang udah berkembang? Iya, sebenarnya yang mau gue ceritain nanti ini udah cukup sering kali ya kita dengar gitu di kalangan umum maupun di kalangan Universitas Indonesia itu sendiri. Cuman mungkin akan sedikit gue detailin dari pengalaman pribadi gue sama teman-teman gue nanti. Ini yang hantu kuntilanak merah itu ya? Yoi, bener banget, Mas. Oke, ditahan dulu ceritanya bro. Karena emang cerita di UI itu ada yang turun-temurun dari senior, terus ada juga yang emang di media-media online itu kita baca juga ada ya. Betul. Oke deh, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, bro Tama boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, gue mungkin cerita dari pertama kali gue masuk kampus ini dulu kali ya, Mas ya. Jadi awal pertama tuh sekitar tahun 2019-an gue tuh masuk ke salah satu fakultas lah di kampus ini gitu. Dan jurusan gue kebetulan itu tuh punya satu tempat nongkrong lah. Ibaratnya tuh kayak satu base kita biasa kita nongkrong atau kita habis kelas gitu. Biasanya kita suka nongkrongnya di situ tuh, di salah satu gedung itulah. Nah, si gedung ini sebenarnya udah sering sih kalau dibilang cukup punya nama atas keangkerangannya tuh. Ya udah sering banget itu tuh dijelasin di internet ataupun dari kakak tingkat gue yang nyeritain tentang apa aja sih yang ada di gedung itu. Nah, pengalaman gue nih awalnya nih sebenarnya lebih ke arah yang gangguan-gangguan kecil sih, Mas. Dan itu tuh sebenarnya gak cuma gue yang ngerasain, lebih ke arah banyak orang lah yang ngerasain juga. Emang lu diceritain apa gitu yang lu tahu? Oke, kalau yang gue tahu tuh di gedung ini ada 3 lantai, Mas. Nah, gedung ini tuh ada punya 3 lantai, tapi yang cuma dipakai itu emang cuma lantai 1 dan lantai 2 doang, Mas. Gitu. Dan dia
entah kenapa tuh di lantai 3 itu nggak pernah ada aktivitas perkuliahan, bahkan untuk dipinjemin buat kayak anak-anak nongkrong di situ pun nggak ada gitu. Nah, dan apa ya, di sana tuh kayak sangat dekat lah dengan salah satu objek tempat yang emang udah terkenal banget kalau di umum gitu, terkait keangkerannya ini, gedung ini tuh sangat berdekatan lah, bisa kita bilang kayak gitu. Nah terus pengalaman gue yang pertama ini nih berawal dari waktu itu gue tuh habis kelas mas. Ya sekitar, kalau lu tau loh, kalau kelas tuh masih rame lah ya, masih sekitar jam 4-an lah itu kira-kira. Itu tuh masih sekitar 40-50an orang lah masih ada di lantai 2 ya. Karena kita waktu itu habis kelas di lantai 2, kita turun lah, kita mau ke WC, kita ke WC dulu. Nah, jadi tuh sketsa gedung ini tuh ada 3 tingkat kan. Nah, masing-masing tuh ada bolongnya gitu di ininya. Jadi jalan, terus ini ya bolong gitu jadi tingkat 3, tingkat 2, tingkat yang paling dasarnya itu pun kelihatan gitu kalau lu dari bawah ngeliatnya. Nah, pas kita turun, kita mau ke arah WC-nya itu, tiba-tiba nih ada salah satu temen gue ngerasa kayak dipanggil. Awalnya dia ngerasa dulu pertama kayak, kok ada yang manggil gue ya? Tapi lama-lama pas kita udah jalan lagi menuju WC-nya itu, tiba-tiba panggilannya ini makin kenceng. Dia jadi kayak ada suara, "Hey!" gitu. Dari lantai 3 itu. Cewek cowok suaranya? Suaranya itu suara cewek. Nah itu yang bikin kita kaget adalah di lantai, apa ya, kalau kita ngedengar sesuatu itu pasti kan kita fokus ya sama asal suaranya ya. Nah dan saat kita fokus sama asal suaranya itu, kita sepakat kalau itu emang dari lantai 3, which is itu benar-benar kosong, nggak ada orang di sana. Dan kebetulan pada saat itu adalah satu teman gue yang dalam tanda kutip peka ya dengan hal itu. Dia ngomong ke kita kalau dari sumber panggilannya itu ada banyak mata yang ngintip. Karena kan tadi kan gue bilang kan ada kayak pembatas gitu kan dari lantai 3-nya itu. Jadi mereka tuh seolah ngintip gitu ke bawah, dan itu banyak mata. Posisinya bukan kayak berjejeran gitu, tapi kayak menumpuk-numpuk gitu loh. Jadi kayak saling ingin lihat masing-masing gitu. Nah itu pengalaman pertama tuh kita di situ. Itu apa ya? Waktu itu tuh kita kaget ya sebenarnya, lebih ke arah kok bisa ya baru masuk terus tiba-tiba ini juga masih sore banget, masih sekitar jam 4-an gitu. Baru kelas, baru selesai itu, terus udah ada aktivitas yang benar-benar kayak ngeganggu banget, nge-disturb kita banget itu. Nah, setelah itulah kita mulai sadar bahwa oh, gedung ini nih emang ada apa ya? Ada sedikit yang berbeda lah dibanding tempat-tempat lain di fakultas gue gitu. Nah, kemudian hari-hari kita kuliah biasa. Kan tadi gue bilang tuh, gedung itu tuh emang tempat kita nongkrong lah ya mas ya. Abis setelah kita kelas, Bisa sampai malam lu tuh? Bisa sampai malam, sampai maghrib gitu. Karena kita juga udah kenal kebetulan sama penjaganya. Gitu. Jadi kita nongkrong lah di situ. Itu tuh udah kayak gimana ya, gue bilang makanan sehari-hari lah kita kalau ngedenger kayak dari kelas sebelah itu ada yang ngetok gitu, suara kan berasa ya suara ngetok itu dari batakonya itu, tok gitu. Itu udah biasa banget, dan sementara itu udah kosong gedung sebelahnya, atau kayak dari ruangan sebelahnya itu kayak kursi digeser-geser, itu udah cukup sering lah kita merasakan itu. Dan awalnya kursi digeser? Iya, kursi digeser mas. Kayak lo tau kan kursi buat mahasiswa belajar gitu yang kan ada mejanya itu kan? Iya, itu kan cukup berat ya. Kayak untuk kena angin itu nggak make sense banget untuk terjadi. Nah itu dia kegeser aja mas, kegeser gitu. Cuman ya memang nggak ada orang di situ. Karena biasa tuh kebetulan jurusan gua tuh emang suka di situ sampai sore kan, yang kayak tadi gue bilang. Terus juga di situ tuh nggak ada jurusan lain yang suka di situ, bahkan untuk kelas malam pun itu waktu itu jarang banget gitu. Dan di gedung itu hampir nggak pernah deh kayaknya di atas maghrib itu ada kelas malam gitu. Terus pengalaman selanjutnya gue tuh kayak beberapa hal yang selain gangguan-gangguan itu tuh terjadi waktu gue ada event mas. Jadi ada satu event gue di kampus yang harus ngebikin gue sama teman-teman gue itu berada di waktu-waktu yang ibaratnya dalam tanda kutip udah serem lah di kampus gitu. Udah sekitar jam 8, jam 9. Karena emang prepare untuk event itu tuh cuma bisa hari itu mas. Besoknya itu event itu harus jalan. Nah, jadi semasa event itu kita kan ngedekor ya. Gue itu ada sekitaran 5 orang itu, gue sama teman-teman gue ada di selasar gedung yang tadi mas.
Jadi di selasar gedung yang itu tuh ada lampu di luarnya. Jadi mungkin gue sedikit jelasin ya. Gedung itu tuh ada selasarnya, di sini terus ada tembok dan ada juga kacanya, terus ya lampu seperti biasa gitu ya. Nah dari pengalaman ini mungkin ya buat gue pribadi ini adalah pengalaman pertama gue untuk ketemu sama makhluk yang bener-bener bisa gue dalam tanda kutip gue lihat objeknya ya. Karena kita kan dekorasi untuk acara itu, terus kita juga sampai malam lah pokoknya aktivitas itu tuh. Jadi banyak hal yang kita lakukan, kita bercanda-bercanda segala macam gitu, berisik dan sebagainya. Nah dari sekitar jam 7-8 itu mas, gue tuh sama teman-teman gue udah kayak ngerasa wah anjir ada yang nggak enak nih dari hawanya segala macam. Kebetulan banget tepat abis itu mulai tuh lampunya mati nyala di sekitar gedung itu, di selasar mati nyala. Intensnya ya nggak terlalu cepat sih sebenarnya, kayak sebentar mati sebentar nyala kayak gitu-gitu doang awalnya. Teman lanjut karena kita emang harus banget kan itu selesai besok, jadi ya udahlah kita kerjain aja, ini cuman koslet atau apalah gitu kan, masih positive thinking. Mulai dari situ banyak lagi tuh masalah-masalah gangguannya, kayak ada yang ngetok-ngetok, ada juga yang suara-suara dari dalam ruangan itu kayak apa yang jatuh gitu, ada juga selain ketok-ketokan itu. Mulai itu dari situ udah mulai agak merinding ya, cuman tapi ya karena itu harus selesai juga ya, dan kita berlima itu berusaha untuk nutupin itu semua tuh mas. Dan Lo nggak ada yang komunikasi satu sama lain? Kita tuh berpura-pura cool aja gitu, jadi kayak kita nggak ada yang pengen menakut-nakuti satu sama lain kan. Kalau ada yang ngomong duluan pasti jadinya malah wah anjir gimana nih gitu. Nah akhirnya kita nggak ada yang ngomong, kita menyimpan itu masing-masing, timbullah intensitasnya makin cepat tuh mas. Lampunya mulai kedap-kedip, tadinya cuma mati nyala gitu kan, nah sekarang udah mati nyala segala macem gitu. Nah terus disitulah udah mulai agak seremnya. Gue tuh harus bilang ya mas ya, sewaktu gue buat event itu kondisi kampus gue itu lagi rame karena lagi ada event juga gitu di sekitar situ. Dan kebetulan kan gedung ini emang sama pusat keramaiannya itu agak jauh lah, mungkin agak sekitar 100 atau 200 meteran gitu dari situ. Nah, dari situlah itu kayak apa ya, di hati kita tuh masih masih kayak nenangin kalau kita itu enggak lah ini masih ramai banget nih, nggak mungkin ada apa-apa dong, kalau apalagi masih jam 8 itu posisinya, nggak mungkin ada sesuatu yang bakal ngagetin atau apa. Nah sayangnya yang itu tuh malah muncul dia. Jadi kita berlima itu kan kita menghadap ini kan selasar ini, kita kayak membulat gitu posisi kita. Nah pandangan kita tuh kefokus sama satu titik mas, yaitu di antara gedung ini dengan gedung sebelahnya, di mana itu ada jalan. Disitulah kita pertama kali bareng-bareng ngelihat kalau ada satu sosok yang memang ada di sekitar situ, dan itu mungkin yang ngejebabin semua aktivitas kayak lampu, abis itu juga ketokan segala macam itu terjadi. Sosok apa yang lu lihat? Nah, jadi yang bisa gue pastiin itu adalah sosok berwujud manusia, tapi gimana ya, tembus tapi juga nggak masih kelihatan gitu loh, tapi tembus. Jadi kayak lu baru bangun dan masih banget buram segala macamnya pandangan lu. Nah, kayak hologram gitu. Ya betul, kayak hologram kayak gitu. Kita tuh berfokus sama itu, kita semua nggak ada yang ngomong apa-apa, kita cuma liatin, dan itu lima-limanya sama ngeliat. Kita lima-limanya ngeliat itu mas waktu itu. Hologramnya kayak gimana? Bentuknya cewek, berambut panjang, rambutnya ya pada umumnya cewek pada umumnya gitu, rambutnya panjang, dan saat itu tuh dia kayak pakai baju biasa, tapi memang warnanya agak merah. Dan gue kalau dari sudut pandang gue ngeliat itu bukan seperti yang digambarkan orang-orang ya, dia pakai dress segala macem, cuman lebih ke arah kayak dia tuh kayak pakai baju biasa, baju normal orang kuliah, cuman tembus pandang seperti hologram aja sih kayak gitu. Nah itu dia ngarah ke gedung yang serem ini nih gitu jadinya mas. Dia jalan mas. Terus lu berlima ngapain? Kita diam, abis itu kita sepakat kalau itu tuh udah nggak bener mas. Kita cabut langsung dari situ. Udah nggak bener kan soalnya, daripada yang lainnya kejadian lagi, ya udah besok pagi aja kita lanjutin. Akhirnya kita cabut.
Dan gimana ya, gue tuh dari sebelumnya tuh gue tuh udah sering denger mas, kalau dari kakak tingkat gue segala macam tuh kayak emang di gedung ini kan ya ada yang ngisi ya, bahkan di area fakultas gue itu emang ada yang jagain lah ibaratnya, atau ada yang tinggal di situ lah ya, si sosok yang dalam tanda kutip dan kita ngomongin ini si merah ini mas. Kan emang ada tuh ceritanya kan, di media juga banyak kalian bisa lihat ya. Kalau disebutkan ada cewek pakai baju merah itu dibunuh di jembatan merah itu. Nah, gue tuh juga sering tuh dengar cerita-cerita kayak gitu. Cuma untuk pastiannya itu kan memang itu kan rumor ya, rumor banget yang masih kita nggak tahu asal usulnya. Tapi dengan apa ya, dengan gue merasakan langsung dan melihat langsung sosoknya itu, gue tuh yakin banget memang ada gitu di situ. Memang si merah itu ada di situ aja, di daerah sekitar situ. Berarti ini memang lu menduganya si merah yang tadi ceritanya sering beredar ya? Iya, gue masih gue masih berpikiran bahwa itu adalah dia. Karena posisinya nggak jauh lu nih. Betul, sama jembatan dia, merah itu ya. Jembatan yang kalau dari rumor dan segala macamnya itu emang tempatnya dia di situ gitu. Jadi itu tuh gue yakin banget itu mas. Dan kita berlima itu yakin kalau saat itu tuh kita tidak sedang halusinasi atau apa gitu. Kita yakin itu emang ada wujudnya. Dan itu bukan manusia. Karena manusia nggak mungkin dong ada yang transparan gitu. Kayak beneran aja itu makhluk asing loh, mungkin yang makhluk goib segala Lalu macam. gimana? Nah, setelah itu kita jadi lanjutin eventnya. Di besokannya tuh udah nggak masalah mas, nggak ada apa-apa. Nah, buat gue pribadi puncak ceritanya ini ada waktu gue meeting mas. Jadi himpunan gue ini ngadain meeting. Nah di meeting ini nih kayak lu tau lah kalau meeting himpunan tuh kan ada yang berisik, ada yang rusuh, ada yang ngomongnya kasar segala macam itu, dan itu sampai lepas maghrib mas. Nah awal-awal tuh dari sore itu tuh oke aja mas, masih biasa santai gitu. Bahkan sampai ada satu kejadian ini pun gak ada satupun hal-hal yang menunjukkan kayak akan terjadi sesuatu gitu mas. Nah jadi itu tuh rame posisinya, mungkin ada 20-30 orang gitu dalam satu ruangan itu. Nah di barisan belakang itu loh mas, semuanya kita ber5 sampai 10 orang itu sadar kalau di bagian, jadi di gedung itu ada jendelanya, ini di lantai 2 ya, di lantai 2 itu jendela tanpa balkon, tanpa apapun, jadi jendela langsung los ke bawah. Nah di situ kita ngelihat ada satu sosok lagi ngintip mas. Itu sosoknya, untuk gue pribadi gue ngeliat sendiri, pertama kalinya gue ngeliat sendiri yang ada mukanya. Dan nah bentuk fisiknya itu tuh beneran kayak orang cewek mas, cewek sakit lah, pucat gitu, dan itu bener-bener nggak ada luka atau apa lah ya, atau yang seperti di film-film horor. Cuman ya kayak cewek biasa tanpa ekspresi sakit gitu. Jadi gimana ya, lebih ke arah pucat dan bibirnya putih segala macam, tapi nggak ada tanda-tanda seperti matanya hitam atau gimana gitu. Jadi cuman bener-bener kayak cewek pucat aja gitu. Dan yang respon dari kita adalah kita kaget mas ngeliat itu. Awalnya karena dia fisiknya itu beneran. Jadi maksudnya dia melongo di jendela gitu? Iya dia ngelongo gitu. Jadi ruangan lu? Iya bener, dia ngelongo gitu kayak dari luar. Dengan kita pun ngelihat gitu dia pakai pakaiannya yang berwarna merah itu, karena masih kelihatan kan. Nah di situ mas, di situ tuh kita tuh masih sadar kalau oh jangan-jangan ini orang. Tapi pas kita sadar kalau itu lantai 2 dan itu nggak ada balkon, disitulah kita baru bilang ke orang-orang kalau ini nggak bisa lanjut nih, ada sesuatu. Anjir gitu. merinding gua. Nah, jadi dia melayang maksud lu? Pasti. Gak mungkin dong ada lantai 2 tanpa balkon gitu, ada cewek dengan wajah pucat gitu. Lagi-lagi si sosok merah ini? Betul mas, karena pakaiannya pun masih terlihat samar-samar gitu ya, walaupun di luar itu kan udah maghrib ya, agak gelap gitu, tapi cahaya dari dalam ruangan itu masih bisa nyorotin apa yang ada di luar mas. Tapi teman-teman lu lihat sosok yang sama semua? Ya, beberapa yang di belakang tuh kita lihat itu, dan ada satu orang yang agak panik dan dia akhirnya itu ngebuat notice gitu satu ruangan, dan dia ceritain apa yang itu. Pas kita lihat bareng-bareng lagi itu udah nggak ada mas. Dia tuh udah ngilang. Tapi gue bisa gue rasa itu tuh sekitar 10 sampai 20 detik lah ada. Dan kalau kalau cuma 3-5 detik gitu, itu kan kita bisa ngebayangin kalau itu halusinasi aja ya. Tapi ini ada cukup lama, dan ada momen saat itu mungkin kita saling bertukar tatap aja gitu mas dengan sosok itu. Dan itu ya
kita yakin bahwa itu bukan manusia pastinya, dan itu bukan halusinasi juga gitu. Akhirnya ngapain lu tuh? Maghrib gitu. Akhirnya udah kita bubar, yang lain pada pulang tapi pada ngomongin itu di luar gitu. Tapi ngomonginnya juga ya apa ya, masih agak ngeri-ngeri juga Mas kan, abis kayak gitu kan rasanya pasti masih ada rasa-rasa merinding segala macem orang-orang. Jadi ya udah, kita akhirnya udah cukup aja. Hari itu cukup, rapat itu kita cukupin. Jadi kita sambung besok-besokannya aja nanti gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Tapi lu pernah ada nggak sih pengalaman atau mungkin teman-teman lu gitu cerita horor di jembatan merahnya gitu? Nah ini Mas, ini tuh selang beberapa bulan ya mungkin setelah peristiwa itu, karena itu kan akhir 2019 dan di awal 2020-nya itu gue dapet rumor Mas. Jadi si merah ini dia munculin dirinya lagi Mas di jembatan Texasnya itu. Tapi kali ini dia diceritakan sama salah satu staff yang lagi keliling-keliling kampus waktu malam itu, dia merangkak Mas dari jembatan Texasnya itu. Nah, disitulah kita pada sadar kalau emang apa ya, pada akhir 2019 itu intensitas si merah itu entah kenapa sering banget muncul Mas. Gitu. Karena bukan cuma dari gua atau teman-teman gua, bahkan di kampus tuh sering banget ngomongin kayak gue kemarin ngeliat si ini nih, gue kemarin ngeliat serius ini. Benar Mas. Kalau misalnya para lang sama RJL1 punya pengalaman sama merah, bisa buat komen di bawah ya. Betul. Dan itu di akhir 2019 itu bener-bener kayak dia tuh intens banget, sering banget. Mungkin karena apa ya? Karena kampus lagi berisik atau apa gitu. Cuman pada saat itu tuh emang bener-bener setiap gue masuk kelas kadang-kadang ada aja yang cerita kalau gue denger kabar dari si ini kemarin dia ngeliat si ini waktu lewat jembatan. Gimana yang lu nggak bisa lupain? Nah, yang menurut gue yang nggak bisa gue lupain, ya itu cerita yang cerita lu denger temen lu tuh. Cerita yang dia muncul di Texas juga Mas. Dan dia tuh muncul tuh selalu kayak ngikutin orang. Jadi dulu tuh gue pernah denger ada cerita dia lagi jalan mau balik ke kosannya, harus lewat jembatan itu kan. Dia lewat jembatan itu, ada satu lagi nih orang lewat ke arah berlawanan dia. Dan pas lagi si orang yang berlawanan ini ngelihat ke sana, itu tuh ternyata si merah ini lagi nungguin dia sampai sana Mas. Jadi dia cuma diri aja di jembatan gitu, diam sampai orang yang itu balik lagi nggak mau sampai sana. Dia mendingan muter, jadi balik lagi aja karena dia ngelihat itu gitu. Dan itu langsung dikasih tahu sama orang yang itu. Nah, itu rumor-rumor yang kayak gitulah. Tapi dari teman-teman lu sendiri yang lihat si merah itu cukup banyak atau gimana? Cukup banyak Mas. Jadi gue tuh sudah sering banget denger kayak itu tuh kayak urban legend, tapi emang intensitasnya lagi tinggi-tingginya aja saat itu di akhir 2019 itu. Khususnya di sekitaran jembatan dan gedung yang gue sering nongkrongin ini Mas. Gitu jadinya. Tapi yang diceritain sama teman-teman lu itu sosoknya selalu sama apa beda-beda gitu? Pada intinya sih mereka tuh nyeritain ya sosoknya cewek dengan baju merah Mas. Walaupun ada beberapa juga yang jenis-jenis lain lah ya, seperti kadang ada yang juga ngeliat pocong di sekitaran situ atau kuntilanak lainnya. Tapi yang paling ramai dan yang paling sering diomongin tuh yang baju merah itu sih. Makanya sampai jadi penelitian skripsi ya si hantu merah ini. Betul Mas, itu udah jadi urban legend banget lah di sekitaran situ. Lu sempet nanya nggak sih atau cari tahu gitu ya asal usulnya tuh gimana sih? Nah, banyak sih ya sebenarnya cerita versi yang lu tahu aja. Versi yang gue tahu tuh sebenarnya itu kan emang ada satu cewek lah ya udah dibunuh dan di situ. Habis itu mayatnya mungkin dikuburkan di sekitar situ gitu. Jadi dia seperti gentayangan lah di sekitar situ. Jadi yang gue tahu tuh sekitaran situ. Tapi cerita-cerita yang dari situ tuh selalu terkait cewek yang dibunuh sih Mas. Emang dibunuh dan dikuburkan di sekitar situ gitu. Si merah ini. Nah, selain cerita-cerita tadi tuh Mas ya, gue tuh sebenarnya banyak banget cerita-cerita dari teman-teman gue tuh, yang selain dia ketemu dijagain di depan jembatan yang itu, kan jembatannya tuh cukup panjang ya,
Jadi yang tadi gue bilang yang orangnya sampai putar balik, ada inisiasi satu jurusan Mas. Jadi jurusan ini nih emang agak lama gitu. Kalau inisiasi dia tuh bisa sampai malam gitu. Nah, satu hari tuh mereka tuh lagi berkumpul gitu di sekitar gedung yang gue sering nongkrongin ini Mas. Nah, di sekitar gedung ini mereka lagi nongkrong. Mereka lagi ya inisiasi lah, lu tahu kayak lagi ngedata-data mahasiswa barunya segala macam, ngasih informasi. Nah, pada saat itulah itu tuh mulai katanya nih ada yang ngedengar suaranya itu jeritan cewek Mas. Awalnya suaranya jeritan doang, jeritan, terus sampai ada salah satu yang juga ngelihat ada anak kecil Mas lari-larian di sekitar gedung itu. Ada anak kecil, habis itu ada juga yang lihat kayak ada sosok lain yang di atas pohon dia kayak ngeliatin mereka, hingga pada akhirnya tuh itu udah chaos kan karena banyak yang ngeliat segala macam gitu. Nah disitulah muncul lagi Mas penampakannya, dan itu kalau dari yang gue denger adalah si merah lagi gitu. Jadi si merah tuh emang gue rasa ya Mas ya, dia tuh suka muncul pada saat kondisi udah malam dan orang-orang di sekitar tuh agak berisik gitu Mas. Jadi dia tuh lebih intens gitu nunjukin keberadaan dia di sana. Kalau lagi berisik dan banyak hal yang mungkin namanya mahasiswa ya, ngomong-ngomong kasar atau segala macam gitu, dan jadi dia lebih sering untuk mempertunjukkan dirinya gitu. Jadi kayak gitu. Tapi pernah ada nggak sih kayak misalnya kalau tadi kan lebih ke penampakan gitu, suara-suara. Kayak dia tuh komunikasi atau kasih pesan gitu. Pernah ada nggak sih lu denger gitu? Kalau untuk komunikasi dan dengar pesan itu sejujurnya nggak pernah gue denger sih Mas. Karena memang dia tuh hanya dari yang gue denger tuh cuma menunjukkan, dan hanya satu kali yang perihal staff itu doang tuh, yang staff lagi keliling, dia tuh datang dia di jembatan itu, dan dia merangkak Mas. Dia merangkak mencoba ngedeketin si staff ini, dan staff itu lari Mas. Itu yang gue denger waktu awal tahun 2020. Gue semester 2 lah. Itu doang yang menurut gue interaksinya. Kalau dari pengalaman gue pribadi atau yang gue denger, dia tuh cuman lebih ke arah nunjukin sosoknya atau manggil, iseng lah dia tuh lebih sering ke situ. Gak pernah ada yang sampai gue denger dia menyakiti orang atau berkomunikasi dengan yang lain gitu, kayaknya gak pernah. Menarik nih, nanti kesimpulannya bakal kita bahas di closing. Mungkin terakhir ya bro, cerita mana yang pengen lu ceritain lagi? Kalau dari yang sekitaran situ, waktu gue ini Mas, ini baru-baru banget sih sebenarnya. Cuma buat gue ini kayak udah hal yang cukup wajar ya, karena gue sekarang udah tugas akhir juga, udah cukup lama di kampus gitu. Nah ini cerita tentang gue lagi jalan menuju stasiun UI Mas. Jadi dari fakultas gue ke stasiun itu ada satu jalan yang kosong lah ibaratnya, sepi banget sih. Samping kirinya tuh hutan gitu, hutan kebun gitu lah ya. Nah di ini nih jalanan nih emang kadang-kadang nyala lampunya, kadang-kadang enggak gitu. Dan itu saat itu tuh gue emang lagi gelap aja kebetulan ya. Nah gue bertiga jalan kaki menuju stasiun. Nah disitulah satu teman gue yang bisa ngerasain, dia tuh ngeliat ada satu sosok yang lagi ngeliatin kita jalan. Dan itu sosoknya tinggi mungkin sekitar 2-3 meter lah. Dia lagi berdiri, dia samping pohon gitu, ngeliatin aja. Setiap kita jalan tuh dia jadi ngikutin arahnya kayak gitu Mas. Dan itu baru-baru ini juga, dimana kondisinya tuh kampus gue udah cukup ramai gitu. Dan itu juga belum malam-malam banget. Seingat gue itu tuh masih pukul 8 lah, 8-9 gitu. Itu belum malam-malam banget untuk menurut gue. Itu, dan juga ada lagi kayak waktu gue lagi mau ke arah ke arah tempat makan lah di belakang kampus gue itu, gue tuh ada ngelewatin satu spot yang kalau kita cari itu terkait kampus gue itu, spot itu tuh emang salah satu spot yang sering gitu ada penampakannya gitu. Jadi ini cerita teman gue lagi bareng gue itu mau makan ke belakang. Nah di situ tuh teman gue tuh
ngerasa kalau daerah itu tuh berkabut, tapi menurut gue enggak gitu, kayak biasa aja, nggak ada kabut, nggak ada apa gitu. Nah, Tapi ya gimana terus? nah dia tuh pas dia lagi jalan itu motor kita oleng karena dia merasa ada yang nabrak dia, Mas. Di sekitar spot itu tuh, spot yang masih berdekatan sama jembatan yang gue bilang tadi, Mas. Ini beda jembatan ya. Jadi zaman angkatan gue dulu ada satu, gue bilang fenomena ya. Tapi ini hantunya merah juga nih masalahnya. Bingung gak lu? Ini jauh nih sama jembatan yang tadi lu ceritain ya. Ini di depan nih posisinya nih. Jadi waktu itu gue, ya balik lagi, ini cerita turun temurun ya. Jadi kayaknya salah satu warisan turun temurun itu kenapa malah cerita horor ya? Betul banget, Mas. Ya, jadi ada satu jembatan tuh kalau lu nyebrang itu kan ke Jalan Raya Lenteng tuh. Nah di situ dulu disebut kalau ada hantu cewek baju merah itu yang kerap ganggu orang-orang tuh yang lagi narik gitu. Saat itu narik taksi itu. Ini ceritanya viral juga gitu. Jadi si cewek ini naik taksi, minta diantarkan ke Bintaro. Ketika sudah sampai dia turun mau ngambil duit dulu gitu. Nah supir taksinya nungguin, kok nggak turun-turun nih uangnya gitu, nggak balik-balik ceweknya. Nah ketika diketok, orang tuanya keluar, kenapa mas? Itu tadi kayaknya anak ibu deh, naik taksi tapi belum bayar gitu. Anak saya yang mana tadi? Pakai baju merah dari UI, loh anak saya sudah meninggal gitu. Nah itu cerita-cerita yang berkembang gitu. Nah waktu itu temen gue ngekos di seberang jembatan itu. Diceritain kalau dulunya siang-siang hari hantu merah itu suka nampakin diri di sekitar seberang rel stasiun tuh. Jadi sama bocah-bocah malah dicari-cari. Nyari hantu merah yuk, nyari hantu merah yuk gitu. Nah bahkan katanya si bapak kosnya, hantunya itu muncul gitu di siang hari. Udah nggak malam lagi tuh ya? Nggak tahu itu menurut si bapak kos ya. Ini posisinya jauh banget loh sama lu nih. Kenapa hantunya sama ya? Nah itu mas. Dan itu turun temurun gitu kan? Iya. Itu tuh bener-bener apa ya? Kayak emang kampus ini nih emang identik aja gak sih dengan cerita itu? Iya. Banyak faktor ya. Nanti kita bahas di closing ya. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau menurut lu hantu merah itu real apa enggak? Buat gue pribadi yang sempat ngalamin itu, ya real sih pasti. Karena itu tuh bener-bener ada dan ada wujudnya gitu. Dan apa ya? Dan dari pengalaman gue tuh wujudnya tuh beneran seperti cewek aja. Jadi menurut lo itu sebuah misteri yang belum bisa terungkap ya? Betul. Itu tuh kayak beneran udah turun temurun dan kayaknya itu bakal terus berlangsung sampai nanti-nanti di kampus itu. Oke, nanti bakal kita bahas di closing. Itu deh guys, sebuah kisah dari Tama ya tentang hantu merah di Universitas Indonesia. Nah ini terserah kalian nih, boleh percaya atau nggak percaya juga. Karena emang cerita hantu merah ini diturunin tuh turun temurun ya dari senior ngobrol ke kita. Jadi kita tahu, nah kita nurunin lagi ke juniornya gitu. Dan juga kadang dari berita-berita yang berkembang tuh. Jadi kita kok ada wujud kayak gini gitu loh. Nah mungkin kalau menurut gue sendiri apa yang dialamin Tama itu bisa banyak kemungkinan ya. Kayak misalnya jangan-jangan karena emang di otaknya tuh dia udah ada cerita hantu merah. Jadi keluar tuh imajinasi hantunya seperti si hantu merah gitu. Atau jangan-jangan mungkin itu bisa aja sosok menyerupai ya. Atau bahkan misteri-misteri lain tuh yang tentu belum kita bisa jawab ya sebetulnya hantu merah ini apa gitu. Nah kalau menurut kalian gimana para elang? Boleh banget komen di bawah. Tapi ternyata ada satu nilai moral positifnya nih dari si hantu merah ini. Dimana kalau misalnya malam hari itu kan kalau lu ada hantu merah kan lu jadi kepikiran ya, jangan lewat sini nih malam hari nih. Jangan ada hantu merah nih. Untuk menjaga juga diri kita gitu. Jangan lewat di kampus UI malam-malam nih kalau emang nggak mepet banget ya.
Karena kan itu banyak hutannya kan. Betul. Jangan sampai kita jadi korban kriminalitas dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, gue rasa demikian episode pada kali ini. Thank you bro, udah cerita ya. Nah nanti kalau pengen cerita juga anak UI boleh buat komen di bawah. Ambil baiknya, buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.